Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Widiastuti, SDN 006 Buah Batu, CGP Angkatan 9 Kota Bandung. Pada video ini akan memaparkan tentang pembelajaran sosial emosional. Pertanyaan pemantik 1. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial emosional? Sebelum menjawab pertanyaan pemantik, mari kita simak pemaparan berikut. Apa pentingnya PSE untuk kita sebagai guru? Kita sebagai guru selalu berinteraksi secara sosial, baik dengan siswa, rekan sejawat, warga sekolah, masyarakat, bahkan dengan pihak-pihak yang berkaitan secara kedinasan atau kelembagaan. Kita tentu harus memiliki kecerdasan emosional dalam menjalin hubungan sosial. Hal ini berkaitan dengan materi pembelajaran sosial dan emosional, bahwa setiap individu haruslah memiliki kemampuan, kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ini sangat diperlukan agar hubungan menjadi baik dan terbentuknya lingkungan positif yang mampu menggerakkan setiap individu mencapai tujuan hidupnya dengan selamat dan sejahtera. Lalu apa peran PSE pada siswa? Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan dari dilakukannya proses pendidikan adalah untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sebagai pemimpin pembelajaran, kita tentu perlu memahami kebutuhan peserta didik terhadap terbentuknya interaksi sosial yang well-being, di mana keadaan pada seorang individu yang digambarkan dengan adanya rasa bahagia, kepuasan, tingkat stres yang rendah, sehat secara fisik dan mental, serta kualitas hidup yang baik. Dengan kata lain, individu dengan well-being yang tinggi akan menjaga kesehatan secara fisik dan mental agar mampu menyelesaikan tantangan, mencapai kebahagiaan dan kepuasan dalam kehidupan. Itulah yang diharapkan yang menjadi suatu mental kepada siswa kita. Kesimpulan dari perubahan diri setelah mempelajari PSE, saya memahami bahwa sebagai seorang individu yang tidak terlepas dari interaksi sosial, maka saya haruslah memiliki kecerdasan sosial emosional, guna memberikan nilai karakter kebajikan pada diri sendiri dan sebagai seorang pendidik. Saya haruslah bisa memberikan suri teladan bagi anak saya, keluarga, siswa, dan masyarakat. Dimanapun saya menginjakan kaki, diri saya menjadi seorang pemimpin pembelajaran yang memiliki kepribadian yang mencerminkan profesi saya sebagai pendidik yang memiliki kecerdasan sosial dan emosional, interpersonal, dan intrapersonal. Setelah saya mempelajari modul 2.2, kini saya memiliki pengetahuan bagaimana saya dapat mengembangkan kecerdasan sosial emosional pada diri saya, peserta didik, dan membentuk lingkungan yang positif sehingga terbentuk budaya positif di sekolah. Saya belajar agar menjadi terampil memahami diri dan orang lain dengan menerapkan apa yang telah dipelajari pada pembelajaran sosial emosional, agar menjadi pemimpin pembelajaran yang bijaksana dan memberikan manfaat terhadap tumbuh kembang karakter yang memiliki keselamatan dan kebahagiaan kepada peserta didik. Pertanyaan pemantik 2. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul sebelumnya? Apa kaitannya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara? Pembelajaran sosial emosional tidak dapat terlepas dari kegiatan pembelajaran sehari-hari, atau bahkan kita dapat meluangkan waktu khusus dalam menerapkan pembelajaran ini pada kegiatan kokurikuler atau ekstrakurikuler. Sebegitu pentingnya karena pembelajaran sosial emosional menitik beratkan pada terbentuknya karakter atau budi pekerti siswa, seperti apa yang telah diajarkan pada filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa mempertimbangkan keseimbangan cipta, rasa, dan karsa tidak hanya sebagai proses transfer ilmu pengetahuan, namun sekaligus proses transformasi nilai. Sehingga dengan kata lain,
Pendidikan diharapkan mampu membentuk karakter manusia menjadi manusia yang seutuhnya, sehingga dapat mencapai kehidupan bahagia, selamat, dan sejahtera. Apa kaitannya dengan nilai dan peran guru penggerak? Saya sebagai guru penggerak memiliki nilai dan peran dalam menciptakan pendidikan yang berpihak pada siswa dan sebagai pemimpin pembelajaran. Tentu saya haruslah memiliki pribadi yang memiliki karakter, yang mampu memberikan contoh dan memiliki dampak terhadap terciptanya pembelajaran yang menciptakan lingkungan well-being. Saya harus mampu mengenali diri sendiri, mengendalikan diri, bahkan memposisikan diri ketika bersosialisasi. Begitupun saya memperlakukan anak menjadi manusia yang utuh, merdeka lahir dan batin, dengan memfasilitasi pembelajaran yang membentuk karakter sesuai nilai kebajikan yang mengantarkan siswa menjadi individu yang selamat dan bahagia di masyarakat kelak. Lalu apa kaitannya dengan visi dan misi? Pembelajaran sosial emosional tidak dapat terpisah pada kehidupan siswa, di mana dia tumbuh pada sebuah lingkungan, maka lingkungan yang membesarkannya haruslah memberikan dukungan terhadap tumbuh kembangnya. Tempatnya tumbuh adalah tempatnya berlatih. Tempatnya tumbuh adalah guru dari pengalamannya mempelajari emosi dan interaksi sosialnya. Maka, saya sebagai guru penggerak haruslah memiliki visi bagaimana saya dapat menciptakan budaya positif di sekolah sehingga lingkungan turut mendidik peserta didik dalam mengembangkan budi pekerti dalam mengolah kecerdasan sosial emosional. Karena penerapan PSE haruslah didukung dengan kolaborasi semua pihak. Bagaimana kaitannya dengan budaya positif? Budaya positif di sekolah sangat berperan membentuk tumbuh kembang kecerdasan sosial emosional peserta didik. Untuk itu, setiap warga sekolah haruslah memiliki kecerdasan yang sama guna memberikan kesadaran dan kontribusi sebagai pendidik yang memiliki goal atau tujuan yang selaras. Budaya positif membantu memberikan rasa nyaman, tentram, tenang, dan bahagia kepada peserta didik, sehingga peserta didik dapat membangun pengetahuan, mengolah rasa, dan mengembangkan kecakapan sosial emosional di lingkungan yang baik. Dan apa kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran sosial emosional erat hubungannya dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana keduanya menekankan pada kebutuhan siswa yang harus dicapai. Setiap siswa belajar menghargai, mengambil keputusan, dan melibatkan diri dalam pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya tanpa merasa ada perbedaan. Peserta didik dapat fokus pada dirinya dalam mengembangkan pengetahuannya dan bermanfaat bagi lingkungannya saat kecerdasan sosial emosional sudah terbentuk. Kesimpulan dari perubahan diri setelah mempelajari PSE, kini saya memahami bahwa setiap modul memiliki keterkaitan satu sama lain, di mana kita sebagai guru haruslah menghamba pada anak dengan memfasilitasi segala kebutuhan peserta didik, dengan menciptakan pembelajaran yang berpihak pada anak, sehingga anak merasa merdeka dalam kegiatan pembelajarannya. Bukan hanya masalah nilai akademik, mendidik mengembangkan segala cita rasa, karya, dan karsa. Pendidik dapat melakukan kegiatan yang memerdekakan secara lahir dan batin, sehingga mereka siap mengembangkan dirinya dan bertanggung jawab penuh terhadap kemandiriannya, sehingga peserta didik mampu membangun cita-citanya secara mandiri. Hal ini tidak dapat tercapai jika hanya guru saja yang menerapkan segala kebaikan pada siswa, tetapi haruslah didukung oleh lingkungan yang positif dan memiliki kecerdasan emosional dan sosial. Mereka yang berada di lingkungan akan dibina dan dididik agar dapat membantu berkembangnya pendidikan sosial emosional kepada siswa. Karena lingkungan pendidikan merupakan contoh atau miniatur dunia bagi peserta didik bagaimana seharusnya mereka memiliki kepribadian yang berbudi pekerti. Sebelum memberikan contoh, PTK dan guru di lingkungan sekolah haruslah memiliki kecerdasan sosial emosional, sehingga terwujudlah kehidupan yang well-being di sekolah tersebut. Anak senang, guru tenang, orang tua bahagia. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran hanyalah memenuhi kebutuhan siswa terhadap pengetahuan saja
sehingga saya tidak pernah mencari tahu bahwa kebutuhan siswa secara psikologis, mengembangkan karakter, dan kemampuan interaksi sosial ini merupakan hal penting yang dapat mendukung terhadap hasil akademik siswa. Setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran sosial emosional memberikan dampak terhadap capaian belajar siswa, karena siswa mampu memiliki kecerdasan pengelolaan diri, interaksi sosial, menjadi pembelajar yang merdeka dan memiliki karakter kuat terhadap dirinya, dan memberikan dampak positif terhadap hubungannya dengan orang lain, sehingga siswa memiliki nilai karakter budi pekerti. Tiga hal mendasar dan penting yang saya pelajari: menerapkan 5 kompetensi sosial emosional. 1. Kesadaran diri. 2. Manajemen diri. 3. Kesadaran sosial. 4. Keterampilan berelasi. 5. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang kedua, menerapkan praktik kesadaran penuh atau mindfulness dengan teknik stop, take a breath, observe, and proceed, atau teknik lain yang sesuai. 3. Menerapkan 4 indikator PSE di sekolah terhadap peserta didik ataupun PTK. Yang pertama dengan cara pengajaran eksplisit, yang kedua dengan integrasi terhadap praktik mengajar guru dan kurikulum akademik, yang ketiga penciptaan iklim budaya sekolah, dan yang keempat adalah penguatan KSE, pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah. 1. Pengajaran eksplisit, seperti meluangkan waktu untuk memberikan pembelajaran sosial emosional pada kegiatan kokurikuler seperti P5 dan ekstrakurikuler pada kegiatan pramuka. Lalu, dengan integrasi dalam praktik mengajar guru dan kurikulum akademik, seperti menciptakan kelas yang penuh kekeluargaan, menyambut siswa dengan hangat, memberikan waktu untuk ice breaking, mengungkapkan perasaan sebelum belajar, dan apresiasi serta menghargai siswa. Yang ketiga, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, seperti menciptakan interaksi guru dan siswa, siswa dan siswa, siswa dan warga sekolah yang menjalin relasi positif, dan serta membuat peraturan yang berpihak pada siswa. Selain itu, penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK di sekolah, dengan berkolaborasi dalam menciptakan komunitas belajar yang baik, berbagi praktik baik, memprogramkan kegiatan family gathering, dan melibatkan seluruh PTK pada kegiatan Karang Pamitran dalam kegiatan pramuka untuk mempererat hubungan kekeluargaan dan persaudaraan serta meningkatkan pengetahuan kepramukaan. Sekian video pembelajaran sosial dan emosional pada modul 2.2. Terima kasih, salam bahagia, guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.